Yang saya hormati Bapak Asbissus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Bapak Umar Yadi SHMH. Kemudian yang saya hormati Kasidik Bidang Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Kemudian juga yang saya hormati rekan-rekan media. Pada hari ini, Senin tanggal 2 Juli 2022, kita informasikan bahwa tim penyidik Bidang Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 2 orang tersangka dalam perkara obstruction of justice atau dugaan menghalang-halangi proses penegakan hukum, perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan atau instalasi komunikasi dan informasi lokal desa pada Dinas PMD Kabupaten Muba tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Adapun tim penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sebagaimana dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, maka tim penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yaitu 1 MO pelaku penasihat hukum ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 12 tahun 2025. Kemudian yang kedua MH selaku kasih program pembangunan ekonomi desa pada Dinas PMD Kabupaten Muba ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 13 tahun 2025. Adapun terkait teknik penetapan tersangka ini akan dijelaskan oleh Bapak Asbissus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Kasidik Hukum. Jadi hari ini penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi, yaitu saudara atas nama SHMH, yang kedua saudara saksi atas nama MO. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh penyidik telah diperoleh 2 alat bukti yang cukup, sehingga penyidik pada hari ini telah menetapkan 2 orang tersangka yang mana 2 orang tersangka ini sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Kemudian para tersangka oleh penyidik dilakukan penahanan 20 hari ke depan di rutan Aksul Palembang, ya, mulai hari ini tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni 2025. Jadi dapat saya sampaikan juga bahwa modus operandi daripada para tersangka ini, saudara MO dan saudara MH, secara bersama-sama membuat skenario pada saat penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan atau instalasi komunikasi dan informasi lokal desa, ya, atau internet desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2023. Dalam proses penyidikan, saudara MO dan MH ini telah bersama-sama dan bersepakat untuk membuat skenario dan mengarahkan fakta untuk memberikan keterangan yang tidak benar dengan tujuan agar fakta yang sebenarnya itu tidak terungkap. Jadi secara rinci dapat saya jelaskan bahwa MO, saudara MO dan MH ini membuat suatu fakta yang mana ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, saudara MH ini ada rasa kekhawatiran bahwa fakta yang sebenarnya yang pada saat tidak disadari bahwa dia telah menerima uang hasil dari kegiatan internet desa ini, sehingga dia ingin melepaskan diri dari ancaman sebagai tersangka. Oleh karena itulah mereka bekerja sama, saudara MH dengan MO selaku penasihat hukum membuat pengkondisian atau skenario seolah-olah fakta yang sebenarnya itu diterima oleh saudara MH itu tidak benar, sehingga penyidik mendapatkan suatu fakta dalam BAP itu yang tidak benar sesuai dengan apa yang dibuat atau diskenarikan oleh saudara MO dan MH. Akibatnya surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum ini yang mengacu pada BAP sehingga menjadi tidak benar. Dan setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan, terungkap fakta bahwa apa yang disampaikan di dalam BAP oleh saudara MH
itu adalah tidak benar. Itulah sehingga dalam hal ini ada suatu skenario yang berusia fakta untuk menghalangi atau menghalangi proses penyidikan atau penuntutan dan proses pemeriksaan di persidangan. Kemudian pada tersangka, saudara Emo dan Hema ini disangka melanggar pasal 21 untuk primer, yang pertama, atau yang kedua pasal 22 Undang-Undang Tipikor. Dan saat ini penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi kurang lebih 12 orang, dan selanjutnya penyidikan perkara ini masih berlanjut untuk mendalami keterkaitan pihak lain maupun dengan dokumen atau barang bukti yang ada. Mungkin itu bisa disampaikan kepada rekan media semua. Terima kasih atas perhatiannya.